Halo semua, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan materi tentang keanekaragaman suku dan bahasa kelas 6 SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Oke, apakah semuanya sudah mandi? Sudah, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Satu orang memimpin doa ke depan. Oke, silakan. Sini nak. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mengabsen dulu ya. Ira Elfrida Sitangga. Hadir, Bu. Natalia Sinambela. Lavenia Sinambela. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, apakah semuanya membawa buku pelajaran agama Katolik? Oke, sekarang semua membuka halaman 11. Nah, sebelum kita mulai, sebelum masuk ke dalam topik, kita bernyanyi dulu ya. Semuanya berdiri. Kalian tahu kan lagu Dalam Yesus? Tahu kan? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, silakan duduk. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang keanekaragaman suku dan bahasa. Apa tadi Ibu bilang? Keanekaragaman suku dan bahasa. Oke, di negara Indonesia ini memiliki berbagai macam suku dan bahasa. Coba kalian sebutkan bahasa apa aja yang digunakan di sini. Bahasa yang kalian ketahui, bahasa Indonesia, bahasa Batak, apa lagi? Bahasa Karo, bahasa Melayu, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Sungguh banyak, betul? Sukunya juga beragam kan? Ada suku Batak Toba, suku apa lagi? Siapa yang bisa menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia? Siapa? Suku Karo. Iya, pintar. Suku apa lagi? Pakpak, apa lagi? Suku Jawa. Iya, apa lagi? Natal. Coba Natal sebutkan suku apa yang ada di Indonesia? Suku Sunda, pintar, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi meskipun beragam suku yang ada di Indonesia itu, akan tetapi itu tetap satu seperti yang dikatakan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Siapa yang tahu? Artinya adalah beragam tetapi tetap satu jua. Meskipun beragam bahasa yang ada di Indonesia ini, misalnya ini menggunakan bahasa Pakpak, ini menggunakan bahasa Toba, ini menggunakan bahasa Dairi, akan tetapi itu semua sama satu, yaitu negara Indonesia. Nah, begitu juga dengan agama. Agama apa saja yang ada di Indonesia?
Natal. 7. Pintar. Coba disebutkan, bisa? Agama Islam. Apa lagi? Konghucu, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. 7 atau 6? Berapa agama yang diakui di Indonesia? Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam. Totalnya ada 6. Itu harus kita hafal ya, Dik. Oke? Dari Sabang sampai Merauke memiliki suku dan bahasa yang berbeda. Agama juga berbeda. Akan tetapi semuanya tetap satu dan sama. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Coba diperhatikan tubuh masing-masing. Memiliki anggota tubuh yang berbeda-beda tidak? Mata dengan mulut berbeda tidak? Berbeda. Hidung dengan telinga berbeda tidak? Tetapi jika Tuhan menciptakan hanya mata saja, bagus tidak? Tidak kan? Berarti harus saling melengkapi. Kalau misalnya kaki ibu hanya satu, bisa tidak ibu berlari? Tidak. Maka dari itu kakinya harus dua, tangannya juga harus dua, telinganya juga harus dua. Mana telinga? Ini atau ini? Ini telinga, ini mata. Maka dari itu semuanya harus saling melengkapi. Nah, itu anak-anak tentang anggota tubuh kita yang berbeda-beda dapat kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Siapa yang bawa Alkitab? Tidak ada? Coba, siapa yang bisa membuka kitab suci? Siapa yang bisa buka? Oke, Ira silahkan. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. 1 Korintus 12 dapat nak? 12 ayat 12 ini. Baca, coba baca judulnya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Banyak karunia yang kita dapatkan dari Tuhan. Akan tetapi itu satu tujuannya, yaitu untuk melayani Tuhan. Nah, misalnya kalau misalnya si Natal ini diciptakan hanya matanya saja di mukanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, bagus tidak? Anggota tubuh yang lain bisa berfungsi tidak? Tidak. Maka dari itu harus saling melengkapi. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia itu harus saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya si Ira hidupnya sendirian di dunia ini, dia bisa nggak bertahan hidup? Tidak kan? Artinya harus saling membutuhkan. Antara si Ira dengan si Natal, antara si Natal dengan si Lape, bisa harus saling tolong menolong. Nah, coba kalian dengarkan cerita berikut ini ya. Ini sebenarnya bukan cerita, tapi nanti dari teks atau dari naskah yang ibu bacakan ini akan ada sebuah pertanyaan. Nanti kalian simak ceritanya, lalu kalian jawab pertanyaannya, oke? Oke, jadi ceritanya seperti ini. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum satu roh. Kita semua telah bersatu dalam Kristus. Bersatu dalam Kristus. Oke, selanjutnya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Banyak kan? Ada mata, telinga, rambut, hidung, kaki, dan tangan, dan masih banyak lagi. Andai kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai
telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Benar nggak? Enggak kan? Mereka semua adalah anggota tubuh. Telinga ini anggota tubuh tidak? Hidung ini anggota tubuh tidak? Semuanya adalah anggota tubuh, tetapi harus saling melengkapi. Seperti yang Ibu bilang tadi, tidak boleh hanya telinga, tidak boleh hanya mata, iya kan? Nah, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Tubuh kita kan ada satu, iya kan Dek? Tubuh kita hanya satu, tetapi memiliki banyak anggota. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak boleh seperti itu. Sesama manusia juga tidak boleh seperti itu. Aku nggak butuh samamu. Aku bisa kok hidup sendiri di dunia ini. Nggak boleh seperti itu. Artinya harus saling membantu, saling menopang. Selanjutnya, terhadap anggota-anggota tubuh kita juga, kita tidak boleh cuek. Kita harus merawatnya. Misalnya tubuh kita, bagaimana cara kita merawat tubuh kita? Mengguntingnya, jangan membiarkannya jorok, ya kan? Rambut, bagaimana cara kita merawat rambut? Siapa yang bisa jawab? Sisir, lalu dikeramas. Oke? Kalau ada kutunya disisir. Siapa di sini yang ada kutunya? Siapa yang ada kutunya harus rajin keramas, pintar. Nah, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya kita semua yang ada di sini, yang ada di dunia ini adalah anggota Kristus. Maka dari itu kita harus menggunakan anggota tubuh kita ini, tangan kita ini, mulut kita ini, kaki kita ini untuk melayani Kristus. Oke, tadi kan anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Ibu. Di sini Ibu mau bertanya pada anak-anak sekalian. Nanti siapa yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan lalu dijawab pertanyaan Ibu, oke? Pertanyaan pertama. Sebutkanlah beberapa anggota tubuhmu. Siapa yang bisa? Ayo, Rafe, silahkan. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Ya, dan masih banyak lagi. Oke, pertanyaan yang kedua. Mengapa kaki tidak boleh mengatakan bahwa dia bukan anggota tubuh? Mengapa si kaki ini tidak boleh mengatakan bahwa dia bukan anggota tubuh? Karena apa? Karena kaki tidak akan bisa berguna kalau hanya sebagai kaki. Kalau hanya kaki saja, misalnya hanya kaki berjalan, gak ada tubuhnya, kalian takut tidak? Takut kan? Pasti kalian takut. Itu udah hantu. Pasti itu kalian bilang kan? Kalau misalnya hanya tangan saja terbang-terbang seperti ini, kalian tengok itu, takut tidak? Takut kan? Oleh karena itulah harus saling melengkapi. Tidak boleh egois. Pertanyaan ketiga. Andai kata seluruh tubuh hanyalah mata, seluruh tubuh kita ini hanya mata semua, apakah yang akan terjadi dengan kita? Selaras tidak? Bayangkan matamu di sini semua mata ini semua, bagus tidak? Tidak kan? Tidak selaras kan? Jelek kan? Seram, ya kan? Maka dari itu tidak boleh hanya mata saja. Tidak boleh hanya si Lape saja yang hidup di dunia. Kalau misalnya hanya si Lape ini yang hidup di dunia, untuk makan nyamuk pun tidak cukup, iya kan? Maka harus ada manusia lain. Selanjutnya, mengapa Tuhan menciptakan kita dengan banyak anggota tubuh? Mengapa? Siapa yang bisa jawab?
Ayo Ira. Karena anggota tubuh lainnya harus Mengapa Tuhan menciptakan kita dengan banyak anggota tubuh? Kenapa? karena semua anggota tubuh itu punya peran masing-masing. Iya, mempunyai peran masing-masing. Pintar si Ira. Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perbandingan tubuh dengan anggotanya dibandingkan Kristus dengan kita? Bagaimana perbandingan tubuh kita ini dengan anggota-anggotanya dibandingkan Kristus dengan kita? Tahu tidak perbandingannya? Tidak tahu? Jadi perbandingannya seperti ini. Kristus menciptakan kita agar kita bisa saling menolong satu sama lain. Kita diciptakan dengan suku dan bahasa yang berbeda-beda. Diciptakan dengan warna kulit yang berbeda, warna rambut yang berbeda. Akan tetapi semuanya sama di mata Tuhan. Maka kita tidak boleh sombong. Meskipun misalnya si Ira ini, karena dia misalnya rumahnya rambutnya panjang, misalnya ini botak, misalnya ini pendek, tidak boleh. Ah, kau pendek, gak mau aku berkawan samamu. Ah, kau kulitmu hitam, gak mau aku berkawan samamu. Perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang tercela. Oke? Begitu juga dengan tubuh kita. Misalnya mata kita ini mengatakan, hanya aku yang paling berfungsi. Tanpa aku, semua anggota tubuh yang lain ini tidak berfungsi. Benar tidak? Tidak kan? Tanpa mulut, bisa nggak mata ini berguna? Orang nggak makan ya kan? Bisa nggak hidung ini? Tidak kan? Jadi semuanya harus saling melengkapi dan menopang satu sama lain. Begitu juga dengan kalian. Tidak boleh memilih-milih teman ya. Oke? Oke. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Ibu. Oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah dari antara kalian ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Dari yang sudah Ibu jelaskan? Ada nggak yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas, Lave? Tidak ada, sudah jelas berarti. Coba, siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan sedikit dari apa yang sudah dipahaminya tentang apa yang Ibu sampaikan? Mengenai tentang keberagaman suku dan bangsa ini. Coba, siapa yang bisa? Ira bisa? Coba, bisa. Si Ira, coba semua mendengarkan kepada Ira ya. Dalam hidup ini kita harus saling Melengkapi. harus saling menghormati agama lain. Iya, menghormati agama lain meskipun berbeda-beda, harus tetap menghargai. Apalagi? Kita harus mensyukuri anggota tubuh kita yang diberikan Tuhan. Iya, kita harus mensyukuri anggota tubuh kita yang diberikan kepada Tuhan. Misalnya, kalaupun di luar sana, pernah nggak kalian menengok orang yang tangannya hanya satu? Pernah nggak nengok kakinya hanya satu atau patah? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, meskipun seperti itu, kita harus tetap bersyukur. Karena di balik semua itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk kehidupan kita. Pernah nggak kalian tengok yang nggak punya tangan tapi pintar berenang? Sementara mungkin si Ira ini nggak bisa berenang, padahal anggota tubuhnya lengkap kan? Padahal yang nggak punya tangan tadi, dia bisa jadi atlet renang. Hebat kan? Nah, selanjutnya apa lagi, Ira? Oke, ada lagi? Lave, Natal bisa? Bisa? Sudah mewakili. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, dengarkan kepada Ibu. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita. Kesimpulannya adalah, meskipun beragam-ragam suku di Indonesia ini, meskipun beragam-ragam agama di Indonesia ini, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Misalnya ada yang suku Batak, suku Karo, tidak boleh memilih-milih teman. Nggak mau aku berteman samanya. Dia kan suku Karo, aku kan suku Batak, jadi aku harus sama yang Batak. Nggak boleh seperti itu ya. Misalnya, karena dia misalnya kulitnya hitam, kamu kulitnya putih. Nggak mau aku nemani dia. Dia kan kulitnya hitam,
Aku kan putih, jadi harus berteman sama yang putih. Nggak boleh seperti itu. Harus saling menghargai satu sama lain. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalian buka dulu buku halaman 15. Halaman 15 sudah? Di situ kan ada tugas rumah. Carilah foto pengantin Kristen berpakaian adat Karo, adat Toba, adat Simalungun, adat Melayu, dan lain sebagainya. Nah, itu dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti hasilnya kalian print, lalu diantarkan ke sekolah. Sudah? Nanti ibu nilai. Dikerjakan dengan bagus dan rapi. Oke? Ngerti anak-anak? Ngerti. Oke, silakan ditutup bukunya. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu. Apa lagu kita? Sini senang. Oh, di sini senang. Berdiri semua, berdiri. Si Ira yang memimpin. 1, 2, 3, ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Upahmu besar di surga. Oh, puji Tuhan, haleluya. Upahmu besar di surga. Kurang semangat, ganti dulu lagunya. Lagu apa yang kalian tahu dari awal sampai akhir? Lagu apa? Kalian tahu lagu yang kayak gini? Bagaimana aku harus... Lagunya tahu? Tidak tahu. Jadi apa yang tahu, Dek? Oh, kami anak-anak misioner, tahu kan? Oke, itu kita nyanyikannya dengan semangat. Kalau mau memuji Tuhan harus semangat. Suaranya harus kuat. 1, 2, 3, ya. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Oke, silakan duduk. Satu orang mimpin doa ke depan supaya kita pulang. Oke, Lave, silahkan di sini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini telah sekitar kami mau pulang di kami di perjalanan kami, sekolah kami sampai dengan selamat kami masing-masing. Tuhan segala pelajaran kami terima hari ini semoga dapat kami perkenalkan untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan pulang. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami laksanakan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.